Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian kita yaitu surat At-Takatsur ayat 6 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sesungguhnya kamu akan diperlihatkan neraka jahim. Bahkan ditakkidkan kembali, diulang kembali oleh Allah. Sesungguhnya kamu akan melihat neraka jahim itu dengan mata kepalamu sendiri. Dan kemudian Allah pun berpesan bahwa kita nanti akan ditanya dari apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan akan dunia kita. Bu, pernah nggak ibu datang ke pasar swalayan? Pernah? Belanja enggak? Apa lihat-lihat doang? Kita bisa bayangkan, Bu, setiap kita yang kita miliki nanti Allah enggak tanya berapa uang yang kamu punya. Allah enggak tanya berapa banyak yang kamu miliki. Akan tetapi Allah hanya bertanya dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau gunakan. Kita bisa bayangkan urusan dunia saja. Ketika kita datang ke pasar swalayan, ibu datang keliling, ngambil belanjaan. Ketika ibu tidak belanja, cepat itu keluarnya. Betul nggak? Ibu-ibu yang belanjanya cuma sedikit, sebentar tuh Bu. Di loket kasirnya, tet selesai. Ibu-ibu yang banyak belanjaannya, itu lama sekali. Kenapa? Bobot belanjaannya banyak, kuantitasnya banyak. Begitu juga kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan ditanya oleh Allah, dari mana engkau dapatkan harta ini, kemana engkau belanjakan. Maka semua itu menjadikan pelajaran bagi kita. Setiap diri kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai semua yang kita miliki ini enggak dipakai untuk ibadah. Bu, ibu punya seragam, pakai buat ibadah. Alhamdulillah. Kompak seragamnya. Alhamdulillah Ustadz, saya pakai ngaji, ya kan? Minggu depannya lagi pengajian, ganti lagi seragamnya, pakai buat ibadah. Minggu depan lagi datang lagi iNews, ganti lagi seragamnya, pakai lagi untuk ibadah. 1 bulan 4 kali ganti baju. Ustadz, itu masih mending. Masih mending ya Ustadz ya? Masih mending, kalau lagi zamannya kampanye. Masya Allah ya. Itu lebih warna-warni lagi datangnya. Masalah pilihan belakangan, yang penting gue dapat dulu. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan sampai yang kita miliki ini hanya sekedar pamer semata. Hanya sekedar kita menunjukkan bahwa kita ini paling mampu, kita ini paling kaya. Tidak. Akan tetapi semua titipan Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi amal jariah bagi kita. Makanya ibu, setiap apapun yang ibu miliki harus dipakai ibadah. Ibu punya seragam, ibu punya baju, hendaknya sudah pernah dipakai untuk ibadah, dipakai sholat.
Ini jangan gelang dipakainya buat kondangan doang. Gelang dipakainya buat ngaji doang. Terkadang suka nyinggung perasaan yang lain. Giliran pakai gelangnya banyak, tumben-tumbenan tangannya kagak bisa diem. Ustazah, mau nanya nih Ustazah. Tangannya gak bisa diem. Pakai jam yang mahal, Masya Allah gayanya. Kalau lagi pakai jam yang mahal, kalau ngelihat jamnya begini, shit, waduh, ada apa itu ya. Maka setiap apapun yang kita miliki, kalau seandainya kita tidak ada niatan kita untuk pamer, maka jadikanlah itu semua sebagai ladang kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melarang kita untuk memperbanyak harta. Banyakin harta kita. Justru umat Islam lebih hebat kalau seandainya punya kekayaan. Betul? Ketika kekayaan itulah yang harus mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai wasilah kemudahan kita untuk beribadah. Ketika kita mau ngasih mentua ada alhamdulillah. Kita mau ngasih orang tua ada alhamdulillah. Buat nafkah keluarga ada alhamdulillah. Mau umroh pun ada alhamdulillah, mau haji pun ada alhamdulillah, mau beli mobil pun ada alhamdulillah. Makanya ibu-ibu nggak pernah mempermasalahkan bagaimana kondisi suaminya, betul nggak? Ibu suaminya hitam banget nggak jadi masalah, yang penting punya duit. Suaminya putih pun nggak jadi masalah, yang penting punya. Suaminya maaf pendek pun gak jadi masalah, yang penting punya. Suaminya gendut pun gak jadi masalah, yang penting punya. Suaminya gak pulang pun gak jadi masalah, yang penting punya. Suaminya kawin lagi pun gak jadi masalah. Ini doang yang protes ya. Yang lain gak jadi masalah, yang penting punya duit. Tapi urusan kawin lagi enak aja ya. Yang penting kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita yang kita gunakan saat sekarang ini kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti jalan kemudahan nikmat-nikmat yang lain kalau kita bersyukur akan Allah tambah insya Allah. Terima kasih. Masya Allah, Bu. Bu. Jadi kuncinya itu iman apa duit? Iman. Tadi duit mulu. Duit. Iman, Bu. Iman bukan duit. Duit mulu nyamber. Karena di sini Bu, di ayat terakhir tadi disebutkan ya, summa latarahunna yaumaidzin anin ya. Bahwa suatu saat kamu akan ditanya tentang nikmat apa yang udah kita dapetin ini ya. Allah akan nanya tentang nikmat yang udah diberikan ke kita. Udah buat apa, dikasih rumah buat apa, dikasih harta buat apa, dikasih duit buat apa. Betul apa betul? Dikasih gelang buat apa? Alhamdulillah Ustadz, sama punya gelang saya mah pakai buat pengajian doang katanya. Kincring. Silakan yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liasa Onyi dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Yang saya tanyakan Ustadz, sekarang kan lagi tren-trennya budaya hidup pamer nih Ustadz di medsos. Bagaimana caranya supaya harta kita tetap menjadi di jalan menuju surga, bukan sumber hisab yang berat. Nah, baik. Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus Ibu, bagaimana supaya harta kita ini menjadi nanti sumber hisab kita ya, yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan harta yang kita miliki ini sebagai ladang kita untuk memperbanyak amal kebaikan kita,
untuk memperberat tabungan akhirat kita. Maka ketika kita dititipkan harta oleh Allah ya berupa uang, kita punya kelapangan rezeki, maka ingat di sana kita punya orang tua, kita punya mertua, kita kasih. Terutama kita cukupi dulu kebutuhan rumah tangga kita. Setelah sudah cukup, maka kita perhatikan orang tua kita. Orang tua kita, mertua kita sudah kita berikan, menyebar lagi ke berikutnya ke kerabat terdekat kita, keluarga-keluarga kita. Nah setelah itu sudah terpenuhi semua, saudara sudah dapat dan lain sebagainya, lalu kita tambah juga kepada anak-anak yatim ya, bagian-bagian luar dari dawil kurba, dari keluarga kita yang bagian luar, ada sedekah kepada anak yatim dan lain sebagainya. Inilah konsep untuk menjadikan harta kita nanti aman ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku mendapatkan uang ini kemudian dicari sesuatu yang baik, aku cari sesuatu yang baik, kemudian dibelanjakan juga dengan sesuatu yang baik. Inilah yang nanti akan meringankan hisab harta kita. Karena pertanyaan yang lain cuma satu, hanya pertanyaan harta aja. Dari mana dan kemanakan untuk dibelanjakannya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu? Jelas? Alhamdulillah. Dan mana-mana kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Surah At-Takasur sudah sama-sama kita bahas. At-Takasur adalah surah 102 di dalam juz ke-30 yang ada di dalam Al-Quran. Sering kita baca, bahkan sejak kita masih SD pun atau sekolah dasar pun sudah menghafal. Tapi saatnya bagi kita untuk meningkatkan pemahaman kita apa makna dari surah At-Takasur. Karena setiap ayat yang di dalam Al-Quran adalah hudalin nas, petunjuk supaya kita selamat dalam dunia dan akhirat. Termasuk juga isi di dalam surah At-Takasur yang mengingatkan kita untuk tidak berlebih-lebihan di dalam mengumpulkan harta. Yang kadangkala sering kita lakukan karena kita lupa mana tujuan hidup sebenarnya. Sekarang di sesi terakhir saya berikan kesempatan ke ibu-ibu untuk bertanya. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Yusriati dari BKMM Jatirasa. Ya, silakan. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana nih caranya kita mencari rezeki dan kesuksesan tapi tanpa kita terjebak perlombaan di dunia yang melelahkan ini Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Amir, boleh dijawab. Bagaimana cara mencari rezeki tapi tidak terjebak? Pertama, sadari bahwa dunia bukan tujuan, tapi akhirat adalah tujuan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi dunia hanyalah keperluan. Masih ingat tadi? Ya, seperti apa? Seperti WC. Jadi kalau ada orang yang 24 jam di WC ngurus dunia seperti ngompet di WC ya. Nah, siap? Siap. Siap, itu yang pertama. Yang kedua,
bangun keseimbangan. Bahwa ketika aku dapat, aku berbagi. Ketika aku dapat, aku berbagi. Seperti orang makan. Bu, ibu makan kan? Setelah ibu kenyang, apakah ibu nggak membuang? Buang. Siapa yang nggak mau ngeluarin? Ada. Malah kalau nggak keluar-keluar sakit perut. Abi. Malah sakit. Badannya nggak enak. Iya. Ya, jadi hidup harus seimbang. Dapat bagi, dapat bagi. Seperti air. Air kalau mengalir dia akan bening. Tapi air kalau tergenang dia akan menjadi sarang penyakit. Itulah nama keseimbangan. Seperti burung terbang dengan dua sayap. Satu sayap dia tidak akan terbang. Nah sama, kita punya dua sayap. Sayap dunia, sayap akhirat. Maka dua-duanya sama-sama digerakkan. Dapat dunia untuk akhirat. Bu, ibu yakin gak pindah ke akhirat? Yakin. Kalau ibu mau pindah ke Amerika, yang berlaku di sana apa? Dolar. Bisa nggak tanpa transfer berlaku rupiah kita di sana? Nggak, harus transfer rupiah ke dolar. Ibu mau pindah ke akhirat, yang berlaku di sana apa? Amal. Makanya harus transfer menjadi amal. Nah itulah Bu, harus ada keseimbangan. Maka dengan keseimbangan kita akan bahagia dan tidak akan terjebak untuk urusan itu. Boleh Ustadz melengkapi Ustadz ya? Silakan, baik. Ya. Sebelum nanti dijawab sama Ustadz Randy melanjutkan, saya kasih kesempatan dulu buat yang mau bertanya. Ada? Gak ada? Baik, mungkin ada pertanyaan dari ini? Gak ada? Oke, baik. Berarti pertanyaannya sudah terjawab ya. Bahwa di dalam kehidupan itu ada hal-hal penting yang harus kita lakukan ya, bahwa prioritas itu penting di dalam hidup. Harta harus jadi sarana kita untuk menjadi bekal di akhirat nanti. Begitu ya Abi ya, maksudnya Abi ya. Benar, gitu ya. Benar. Jadi apa yang kita punya manfaatkan bukan hanya untuk hidup di dunia tapi juga jadi sarana kita untuk menjadi bekal kita di akhirat. Seperti disebutkan bahwa dunia mazru'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk ya mengumpulkan amal ya untuk nanti di alam akhirat. Kita tentunya tanpa terasa sudah masuki penghujung acara kita ya. Terima kasih banyak guru-guruku sudah mengisi kajian kita kali ini. Ustadz Randy terima kasih, Abi Amir terima kasih, ibu-ibu terima kasih banyak. Sebelum kita tutup mari sama-sama kita berdoa, bermuhasabah. Semoga kita bisa memaknai kehidupan yang sudah kita jalani dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sisa hidup kita sehingga kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu kami persilakan kepada Abi Amir untuk memimpin doa. Silakan Abi, fadhil. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kami hadir di sini karena kami hamba-Mu. Kami sadar kami banyak dosa, kami banyak khilaf. Kami rindu di dunia ingin berkumpul dengan hamba-hamba-Mu yang mereka semua sama-sama berjuang menuju surga-Mu. Ya Rob, jangan sampai kami terlena dengan dunia. Beri kepada kami rezeki yang lapang, rezeki yang berkah, sehingga kami mudah memberikan nafkah untuk keluarga kami dan kami bisa bolak-balik ke tanah suci-Mu ya Rob. Bertawaf di sekitar Ka'bah-Mu, bersa'i antara Safa dan Marwah, bisa melihat langsung rumah Rasul-Mu. Ya Rabb, kami rindu ya Rabb, agar kami bisa berkunjung, melaksanakan pergi umrah dan haji ya Allah. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak pemirsa dimanapun saja Anda berada. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada hari ini benar-benar bisa kita maknai dalam kehidupan kita semua.